Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada dua malaikat yang mencatat setiap ucapan dan perbuatan manusia. Inilah yang dapat kita ambil dari Quran surat Qaf ayat 18. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Artinya Allah mengabarkan ada raqib dan atid. Ada malaikat pengawas yang senantiasa selalu siap untuk mencatat. Disebutkan oleh Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah bahwa ada dua malaikat yang mencatat setiap ucapan dan perbuatan manusia. Sehingga tidak ada suatu perkataan dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang melainkan pasti akan dicatat tanpa ada yang terlewatkan sedikit pun. Nah, ini ya penjelasan dari Wahbah Az-Zuhaili rahimahullah. Dan dari penjelasan ini Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya diketahui bahwa tidak hanya ucapan saja yang dicatat melainkan perbuatan kita juga. Maka berkomentar pun juga demikian. Ya, masuk ke dalamnya. Jari yang asal ketik bisa menyeret seseorang pada dosa yang tanpa disadari olehnya. Kadang hanya karena emosi sesaat atau ikut-ikutan tren menyindir, kita membiarkan adab lepas dari genggaman kita. Jadi sebagai seorang muslim, seorang muslimah memang harus senantiasa berhati-hati. Jangan karena sebuah tren yang hari ini mungkin terjadi suatu berita apa, kemudian kita ikut-ikutan berkomentar, namun komentar ini justru akan membawa kegaduhan. Komentar ini justru akan menyakiti orang lain, di mana kita sendiri tidak tahu kebenaran akan informasi-informasi yang kita lihat atau yang kita dengar itu sendiri. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah. Dan ini Islam mengangkat derajat manusia agar manusia tidak bermudah-mudahan untuk melakukan perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang senantiasa kelak nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang kita lakukan pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai dengan mengikuti tren yang mungkin lagi menyindir seseorang, kita ikut menulis tulisan untuk menyindir. Sedang membicarakan si fulan, kita tulis ya sebuah sindiran ya. Dan ini sama saja kita membiarkan adab lepas dari genggaman kita. Naudzubillah. Dan dalam Al-Qur'an, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, itu ya tidak melarang seorang untuk menyampaikan kritik ataupun pendapat. Silakan. Islam tidak melarang. Al-Quran juga tidak melarang antum memberikan kritik maupun saran. Monggo, silakan. Yang jadi masalahnya adalah Anda harus memperhatikan bahwa ketika kita menyampaikan kritik ataupun saran ataupun pendapat dan yang semisalnya itu, maka kita harus menggunakan etika. Etika dalam melakukan tindakan tersebut. Ya. Apa sajakah etika? Etika, komentar dan kritik yang diajarkan Islam, yang diajarkan Al-Quran kepada kita semua. Ya, di antaranya yang harus kita perhatikan, dan ini merupakan etika berkomentar dan memberikan kritik ataupun pendapat berdasarkan ya ajaran Al-Quran, yaitu Islam. Yang pertama yakni tabayyun. Tabayyun. Apa itu tabayyun? Subhanallah. Tabayyun berarti memverifikasi, ya, mengklarifikasi atau meneliti suatu informasi sebelum menyebarkannya atau mengambil tindakan berdasarkan informasi tersebut. Kita harus selektif. Jangan asal menerima informasi, apalagi di era digital yang sangat canggih hari ini.
Banyak informasi-informasi yang dimanipulasi. Informasi yang beritanya simpang siur, tidak ada kejelasan. Bahkan terkadang informasi disebarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, yang bisa terjatuh pada bentuk pengumbaran aib seseorang atau menjatuhkan martabat seseorang dan semisalnya. Maka seorang muslimah yang bijak hendaknya ya memverifikasi, mengklarifikasikan informasi yang didapat. Apakah informasi yang didapat ini benar atau tidak, agar tidak salah dalam mengambil tindakan. Ya, dan ini sesuai dengan realita firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Hujurat ayat ke-6. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Ya, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti. Fatabayyanu, periksa dengan teliti. Agar apa? Antusibu qauma, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum yang bijahalah, tanpa mengetahui keadaannya. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, yang menyebabkan kemudian engkau akan menyesal atas perbuatanmu tersebut. Ini kata Allah, sangat realistis sekali dengan keadaan saat ini. Banyak dan sangat banyak orang-orang yang melepaskan adab, akhlak, etika, moral dalam berkomentar. Seenaknya berkomentar, padahal dia belum tahu informasi yang dikomentari tersebut benar atau salah. Berita yang kemudian dia kritik, dia beri pendapat dengan pendapat yang mungkin tidak pantas, ya, ternyata tidak benar. Ternyata ya itu dusta. Ya, naudzubillah. Maka seorang muslim hendaknya bertabayyun. Dan ini konsep Islam, Anda bertabayyun sehingga kita akan terbebas dari hal-hal yang buruk, penyesalan setelah kita melakukan tersebut. Seandainya seorang berkomentar ternyata ya apa yang kita komentari beritanya tersebut adalah keliru, tidak benar. Siapa yang menyesal? Tentu orang yang berkomentar. Ternyata dihabiskan waktu untuk berkomentar, menulis sesuatu terhadap sesuatu yang tidak jelas, yang dusta. Dan dia berkomentar pada hal-hal yang buruk. Akhirnya dia harus mempertanggungjawabkan komentar tersebut, yang mungkin sudah terlanjur juga banyak dibaca oleh banyak orang, dan juga telah merendahkan harga diri seseorang, padahal berita yang tersebar adalah sesuatu kedustaan. Naudzubillah. Menyesalah orang yang semacam ini. Ini berdasarkan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat yang ke-6. Dan dari sini ikhwah, bahwa Al-Quran mengingatkan manusia untuk tidak tergesa-gesa dalam menyebarkan informasi. Ini penting. Jangan hanya karena viral lalu ikut menyebarkan tanpa klarifikasi. Apalagi jika informasi itu bisa menjatuhkan orang lain. Apalagi informasi tersebut adalah informasi yang mengandung sifat mengumbar aib. Naudzubillah, ini harus diverifikasi benar atau tidak. Ya, di era digital pentingnya tabayun. Tabayun ini bukan sekedar pilihan, tapi sebuah kewajiban, keharusan. Tidak semua yang tampak salah benar-benar salah. Bisa jadi itu hanya potongan dari sebuah video atau cerita yang utuh, ya. Maka berhati-hatilah, karena jejak media tidak bisa hilang begitu saja, dan semua orang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dilakukan. Jadi seorang muslim
wajib, harus bertabayun ketika menerima informasi apapun sebelum dia ikut-ikutan berkomentar atau mengeser kembali, ya, memviralkan berita-berita ya, tersebut agar jelas apakah berita ini adalah berita yang benar dan pelaku yang dimaksud atau orang yang dimaksud adalah mengakui bahwa itu mungkin videonya, perkataannya, atau peristiwanya. Sebelum mengeser atau menyebarkan informasi, Anda harus klarifikasi atau memberikan ya tanggapan dengan cara menanyakan kepada yang bersangkutan apakah benar atau tidak. Tabayun, pentingnya tabayun. Dan ini adalah konsep Islam yang diajarkan oleh kita, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Kita mengajarkan itu semua. Ya, maka hal yang paling pertama kali ya ketika kita menerima informasi, sebelum kita memberikan pendapat, mengkritik, mengesernya, memviralkannya, hendaknya seorang bertabayun terlebih dahulu.